Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih keterlaluan ya. Bayangkan, hanya gara-gara suara toa sampai pindah hanya permasalahan suara toa. Wow, luar biasa. Jadi, di Bekasi, di sebuah daerah bernama Jenjaya, ada sebuah komplek perumahan yang di dalam perumahan tersebut ada masjid, namun suara toanya itu sangat-sangat menggelegar, sangat-sangat keras sekali. Bayangkan mulai dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, terus ya, terus hidup suara toanya. Dan suara itu nggak pelan, tapi keras sekali ya, gede sekali ya. Saya akan tampilkan videonya di sini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu seringkali kejadian seperti ini berulang kali terjadi gitu ya? Bahkan menurut data guys ya, kalau mau bantah pakai data ya. Rumah yang dekat dengan masjid di Konoha itu, ini hanya di Konoha guys ya, bukan di Indonesia ya, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Dikit-dikit geruduk ya, dikit persekusi ya. Ini hanya di Konoha guys ya. Jadi menurut data ternyata warga Konoha itu sebenarnya banyak menolak tinggal di samping masjid. Apa buktinya? Buktinya coba tanya sama agen properti. Coba cek orang yang jual-jual rumah gitu. Nah, nanti tanya kalau nggak percaya. Pasti jawabannya serempak. Apa itu jawabannya? Rumah yang di samping masjid itu jarang laku, susah banget lakunya. Itu artinya berarti, mohon maaf ya, nggak semuanya ya, nggak semuanya. Itu artinya berarti warga Konoha itu sebenarnya dalam hati mereka tuh pengen teriak gitu ya, pengen komplain, tapi mereka takut ya, takut digeruduk ya. Jadi di video ini kita bahas masalah ini dari sudut pandang yang paling rasional ya. Saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama. Saya tidak ada niat memojokkan agama tertentu di sini ya. Yang kita bahas di sini adalah fenomena sosial. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ada semacam fenomena sosial, yaitu masyarakat Konoha itu sangat-sangat suka dengan suara yang sangat keras. Tidak hanya suara toa, sound horeg, kemudian ada bermacam-macam ya, kemudian musik ya, musik di rumah gitu ya, suara speaker yang sangat gede sekali ya. Jadi warga Konoha itu sangat suka yang namanya mendengarkan suara yang sangat gede. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada semacam keanehan di Konoha? Kalau di luar negeri nggak ada seperti itu ya. Di luar negeri itu kalau misalnya kita bandingkan Jepang misalnya, di Jepang itu nggak boleh ya, suaranya keras-keras gitu nggak boleh ya. Nah, bagaimana kronologinya? Kenapa kejadian yang ada di Bekasi ini sampai ya, bayangkan ya, warga di sana itu sampai pindah, sampai meninggalkan komplek perumahan itu karena apa? Karena suara toa. Bagaimana kronologinya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Nah guys, jadi ternyata kejadian ini terjadi di sebuah perumahan di Bekasi. Jadi sebenarnya suara toa ini bukan digunakan untuk ibadah, ternyata mencari donasi. Nah, kemungkinannya masjid ini dekat dengan jalan raya, sehingga apa? Sehingga toa yang ada di masjid ini digunakan untuk minta-minta di jalan raya, minta donasi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak diperingati? Konon katanya dugaannya sudah berulang kali diperingati, tapi tetap aja. Namun pada puncaknya, ya beberapa hari yang lalu, warga di sana banyak yang pindah. Sehingga apa? Sehingga menarik perhatian daripada warganet dan warga yang ada di sana juga. Dan masalahnya sebenarnya sudah selesai ya. Jadi sudah dibicarakan baik-baik sama yang punya masjid ya, yang sering minta donasi di masjid tersebut, yang menggunakan mikrofon tersebut. Mereka sudah sepakat menurunkan volume suara toa. Jadi kita harus apresiasi ya. Jadi di video ini saya tidak berpihak pada agama apapun ya. Saya tidak sedang memojokkan agama apapun di sini ya. Kalau misalnya baik ya kita katakan baik. Kalau salah ya salah gitu ya. Kalau jujur ya jujur gitu ya. Jadi kita harus mengapresiasi ya. Tidak sampai seperti kejadian yang ada di Tanjung Balai. Di Tanjung Balai itu
Itu kejadian yang sangat-sangat berbekas ya kalau saya perhatikan ya. Ada dulu wanita di daerah Medan sana, di daerah Tanjung Balai, hanya minta tolong ya, mengecilkan suara masjid, tapi digeruduk guys ya, bahkan vihara ya, dan tempat-tempat ibadah yang ada di Medan itu dihancurkan, dipenjara. Jadi jangan sampai terulang seperti ini guys ya. Kita sebagai kaum intelektual harus bisa melihat masalah ini dari sudut pandang yang sangat-sangat dewasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu kalau misalnya nih ada masalah seperti ini susah gitu ya, susah diselesaikan. Jadi ini semacam dilema kalau saya perhatikan ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, kalau misalnya nih ada suara masjid yang sangat gede sekali ya, kemudian warga-warga yang ada dekat masjid itu biasanya sangat takut gitu atau ketakutan hanya untuk komplain suara toa masjid, hanya untuk mengecilkan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi ada banyak faktor sebenarnya. Faktor yang pertama itu takutnya kalau kita komplain, kita dikatain sesat ya, dikatain anti agama, dikatain kafir ya, dikatain dajjal gitu. Takutnya seperti itu. Disclaimer on ya, nggak semuanya tapi ya. Takutnya seperti itu. Takutnya kita dikatain itu anti agama gitu. Sehingga apa? Sehingga orang itu takut ya untuk mengkomplain, sekedar mengkomplain gitu. Jadi kalau saya perhatikan, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya, secara tidak langsung kita itu sudah berhala terhadap Toa, ya nggak sih? Padahal kan penemu daripada Toa itu kan orang Katolik ya. Jadi berdasarkan data ternyata yang menemukan Toa ini adalah pastor Katolik. Nah, kalau misalnya kita pakai Toa di masjid yang ada di Konoha misalnya nih, di Konoha itu kan ada jutaan masjid ya. Berarti pahala daripada pastor Katolik ini mengalir ya berarti ya. Ya nggak sih? Dari dulu gitu sampai sekarang ya, di Konoha itu ada jutaan masjid. Ya berarti pahalanya mengalir nggak sih? Iya nggak sih? Jadi kadang saya berpikir seperti itu guys ya. Ini agak aneh mungkin ya, tapi kalau misalnya nih ya, pastor Katolik ini seorang Muslim, berarti pahalanya itu sangat luar biasa sekali. Yang iya nggak sih? Kenapa? Karena karyanya itu dipakai jutaan masjid yang ada di Konoha. Wow, itu sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kalau toa itu buatan daripada kafir gitu ya, apakah itu haram apa halal gitu? Menurut kalian gimana? Kenapa di Konoha itu kulkas harus ada halal dan haramnya, sementara toa itu nggak ada halal dan haramnya? Kalau toa itu buatan kafir, berarti harusnya toa itu haram ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Kalau pesawat terbang itu buatan kafir, harusnya kan nggak boleh naik pesawat, ya nggak sih? Kalau YouTube itu buatan kafir, harusnya kita nggak boleh nonton YouTube ya kan? Ya nggak sih? Jadi menurut saya pribadi, kadangkala kita itu menuhankan yang namanya sesuatu hal ya, termasuk toa. Jadi kita itu, mohon maaf ya, warga Konoha itu, ya ini hanya warga Konoha ya, kalau saya perhatikan itu menyembah yang namanya toa gitu ya, bukan menyembah Tuhan. Karena apa? Karena ketika toanya dikomplain, maka mereka akan ngamuk-ngamuk gitu ya, kemudian digeruduk gitu ya. Ini hanya di Konoha ya guys ya, bukan di Indonesia ya, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Sedikit saja dikritik ya, sedikit saja minta tolong dikecilin gitu ya suara toa, maka akan digeruduk, "Oh kamu anti agama ya? Oh kamu setan ya?" Gitu ya. Jadi ini hanya di Konoha guys ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, ya kadangkala warga Konoha itu kalau saya perhatikan itu menuhankan toa ya, sehingga apa, sehingga kalau misalnya minta tolong sedikit saja dikecilin suara toanya, maka akan marah gitu. Karena apa? Karena ya seperti menjaga Tuhan gitu ya, mereka menjaga toa itu seperti menjaga Tuhan ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, dulu waktu zaman Nabi, zaman abad ke-7, apakah sudah ada toa? Belum ada kan? Lalu, apakah ada dalilnya gitu ya? Atau ada ayat-ayat dalam kitab suci agama mayoritas di Konoha itu harus menggunakan toa dalam beribadah gitu? Saya cuma bertanya guys ya, saya tidak memberikan pernyataan ya. Emang nggak boleh bertanya? Boleh dong ya kan? Jadi kalau agama kita itu adalah agama kebenaran, ngapain kita harus takut dengan pertanyaan? Iya nggak sih? Di zaman abad ke-7 tuh nggak ada yang namanya toa, tapi sekarang kita menggunakan toa dalam beribadah. Itu artinya, apakah kita itu sudah melenceng gitu ya dari ajaran agama itu sendiri?
Padahal kan nggak ada dalilnya tuh ya. Misalnya nih, dalam kitab suci agama tertentu di Konoha misalnya, ada dalilnya menggunakan toa. Ya, misalnya suara toa harus gede gitu ya. Contoh misalnya ya, apakah ada dalilnya? Nggak ada kan? Lalu kenapa warga Konoha itu takut mengkomplain toa? Jadi, kalau saya perhatikan itu ya, alasan yang paling masuk akal itu sebenarnya warga Konoha itu adalah masyarakat yang SDM rendah. Jadi kalau masyarakat yang SDM rendah itu dikritik atau dikomplain, mereka itu tidak bisa berpikir rasional ya. Makanya saya sering kali mengatakan bahwa kebodohan itu lebih berbahaya daripada kejahatan. Ya, itu sangat-sangat berbahaya guys. Kebodohan sangat-sangat berbahaya. Lebih berbahaya kebodohan daripada kejahatan. Kalau orang jahat, mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk menjadi jahat ya. Kalau orang jahat itu biasanya mereka itu punya tujuan ya. Mereka cerdas biasanya ya. Cuman kejahatannya dilakukan untuk hal yang buruk ya. Tapi kalau orang bodoh itu kita nggak tahu tujuannya apa gitu ya. Misalnya ya kita minta tolong suara toa dikecilin gitu ya. Lalu mereka mengatakan kita anti agama. Apa hubungannya ya kan? Emang toa itu Tuhan? Enggak kan? Kalau misalnya nih ya kita punya keluarga ya, kita punya saudara lagi sakit misalnya, anak kita baru lahir ya, lahir 2 minggu misalnya, nggak bisa tidur ya. Kemudian istri kita lagi sakit ya, saudara kita, ibu kita lagi sakit, kemudian lagi nelpon sama bos kita ya, kemudian lagi bikin video seperti ini ya, bikin konten misalnya, atau lagi live misalnya jualan di online misalnya, lalu kita terganggu dengan suara toa, apakah ini termasuk dosa atau tidak? Saya coba bertanya ya, boleh dong bertanya ya kan? Masa nggak boleh bertanya? Jadi kalau agama itu kebenaran, ngapain takut dengan pertanyaan ya kan? Apakah itu berdosa atau tidak? Jadi, kalau menurut saya pribadi, mohon maaf ya, orang yang SDM rendah, orang yang IQ-nya setara gorila, orang yang idiot itu nggak cocok dikasih agama. Karena apa? Karena kalau mereka dikasih agama, mereka akan menuhankan agama itu sendiri ya. Mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Jadi, orang bodoh dikasih agama itu, maka dia akan menuhankan agama itu sendiri ya. Sebenarnya yang kita tuhankan itu ya Tuhan ya kan, bukan apa, bukan agama. Sementara di Konoha itu banyak orang menuhankan yang namanya agama ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Mudah-mudahan yang nonton video ini tidak ada menuhankan yang namanya agama ya, menuhankan yang namanya toa gitu ya. Itu nggak boleh guys ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, kita punya budaya yang namanya suka mendengarkan suara-suara yang sangat keras sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Dari sudut pandang antropologi, kalau saya perhatikan itu, dari zaman dulu, dari nenek moyang kita itu sebenarnya kita sudah terbiasa dengan budaya atau suara yang sangat-sangat gede ya. Kita ambil contoh misalnya seperti pentungan. Jadi di zaman dulu, zaman nenek moyang kita itu kan biasanya menggunakan yang namanya pentungan ya, terutama di Nusantara ya. Ada pentungan tuh ya. Kalau misalnya ada maling dan lain sebagainya, itu kan suaranya gede ya. Jadi dari situ tuh awalnya ya. Dari budaya pentungan. Kemudian budaya apa? Budaya gamelan ya. Jadi di budaya Jawa itu ada istilah budaya gamelan ya, kemudian menggunakan musik-musik dan lain sebagainya ya. Kalau dalam pewayangan itu biasanya menggunakan musik-musik ya. Nah, zaman dulu itu suaranya itu sengaja dikerasin gitu. Karena apa? Karena masyarakat saat itu suka dan untuk menghilangkan yang namanya kesepian, ya, kesunyian. Itu yang pertama ya. Kemudian dari sudut pandang yang lain misalnya kita lihat ya, dari sudut pandang antropologi yang lain maksudnya. Karena di Konoha itu kan sangat-sangat itu ya, mohon maaf ya, bukan seperti di Timur Tengah. Timur Tengah itu kan gurun semua, jadi dari ujung ke ujung kelihatan. Kalau di Konoha itu kan daerahnya itu bergunung-gunung ya, kemudian rimbun dan lain sebagainya. Jadi untuk menghilangkan yang namanya ketakutan, kalau misalnya nih kita em, tinggal di daerah yang bergunung-gunung, rimbun, banyak jurang dan lain sebagainya, kita kan berpikirnya itu jangan-jangan di sini ada jin, jangan-jangan di sini ada setan. Itu secara psikologi guys ya. Jadi ini sesuai dengan lingkungan ya, sesuai dengan antropologi. Nah, untuk menghilangkan ketakutan ya, maka kita biasanya menggunakan suara yang sangat keras ya. Nah, dari situ tuh ya, terus ya sampai sekarang ya, kita biasanya menggunakan suara musik, suara pentungan dan lain sebagainya ya. Itu dari secara antropologi ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan itu ya, budaya-budaya seperti ini terus ya sampai sekarang ini kita pertahankan. Dari sudut pandang psikologi misalnya, secara psikologi kalau kita jeli, kalau kita perhatikan,
Orang yang merasa bahwa dia punya kawasan misalnya ya, dia merasa superioritas misalnya ya, dia merasa mayoritas misalnya, maka dia tidak akan takut bikin suara yang sangat keras. Tidak hanya suara toa, suara musik juga. Jadi gini guys, saya punya temen ya, dan teman saya ini punya teman. Ya, jadi temannya teman saya ini tinggal di suatu perumahan di Pulau Jawa. Nah, kebetulan perumahan yang ditinggalin temannya teman saya ini perumahan subsidi. Ya, tahu sendirilah ya, perumahan subsidi. Saya tidak mengatakan bahwa perumahan subsidi semuanya miskin ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi biasanya, ya mohon maaf ya bagi yang nonton video ini, biasanya perumahan subsidi itu dekat dengan perkampungan dan biasanya banyak orang yang kampungan di sana ya. Biasanya ya, saya tidak mengatakan semuanya ya. Nah, tetangganya temannya teman saya ini suka pasang musik yang sangat-sangat gede sekali ya. Bahkan sampai rela beli speaker ya, speaker untuk sound horeg guys ya. Speakernya gede banget dan anehnya speakernya itu ditaruh di depan rumah tetangga temannya teman saya ini ya. Ditaruh di depan rumahnya. Nah, kalau misalnya nih jam katakanlah misalnya nih sore ya, mulai sore itu ya, sore jam 5 ya nggak peduli mau maghrib apa segala macam sampai jam 10 malam terus ya suaranya tuh ya kenceng banget suaranya. Nah, suatu saat temannya teman saya ini negor tuh ya, "Pak, tolong Pak ya, suaranya dikecilin, anak saya nggak bisa tidur, anak saya masih kecil ya, masih umur 2 bulan," gitu ya. Pertama kali ditegur, ya biasalah ya, "Ya iya iya iya," gitu ya, "iya iya." Kemudian tetap aja gitu ya, suaranya itu nggak dikecilin gitu ya, malah tambah menjadi-jadi ya. Kemudian yang kedua ditegur ya, sampai dibawa RT ya segala macam ya, dibawa teman-temannya, negor, sama aja ya, nggak ada perubahan. Ujung-ujungnya sekarang mereka selek ya, temannya teman saya ini sama tetangganya itu selek gitu ya, nggak cakapan gitu, hanya karena apa? Hanya karena persoalan suara musik. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena tetangganya temannya teman saya ini, ternyata dia itu orang mayoritas di sana, sementara temannya teman saya ini minoritas. Jadi ada semacam, penanda bahwa saya itu mayoritas, bahwa saya itu yang punya kawasan, bahwa saya itu yang punya kuasa di sini ya. Jadi itu semacam penanda, ya. Itu kalau saya perhatikan secara psikologi ya. Namun kalau ditegur seperti itu tetap aja gitu, nggak ada perubahan ya. Dan jangan sepele guys ya, hal-hal seperti ini bisa bikin terjadi perang guys ya, perang saudara. Jangan sepele, hal-hal seperti ini jangan sepele guys. Makanya kita sebagai kaum intelektual itu harus berkesadaran. Hal-hal seperti ini perlu disingkirkan gitu ya, kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini ya. Jadi menurut saya pribadi itu kiamat itu, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan prinsip saya ini paling benar ya. Kiamat itu ketika bertetangga dengan orang yang keras kepala, yang suka menghidupkan musik dengan suara yang sangat menggelegar, melebihi suara-suara biasanya gitu ya, seperti sound horeg. Itu menurut saya itu kiamat, yang paling kiamat menurut saya pribadi. Menurut kalian gimana? Kenapa? Karena kalau kita tegur sama aja kan merusak hubungannya. Nggak ditegur salah gitu ya. Apalagi ada orang yang jantungan ya kan. Apalagi ada rewak jantung dan sebagainya. Aduh, kacau banget ya. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini? Tidak hanya Toa ternyata. Warga Konoha itu sangat suka yang namanya mendengarkan musik yang sangat-sangat keras ya. Ya, selain penanda superioritas ya, selain penanda bahwa dia yang paling berkuasa secara psikologi ya, biasanya itu pengaruh daripada kita kebiasaan. Jadi dulu saya punya, mohon maaf ya, ART ya. Dulu udah lama ya. Nah, ART saya ini tuli guys. Mohon maaf ya. Nggak, suaranya itu keganggu padahal masih muda gitu ya. Lalu saya cari tahu ternyata ya dia itu sangat sering mendengarkan suara yang sangat sangat kenceng ya. Kebetulan dia orang Jawa ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang Jawa itu suka dengan suara yang sangat keras ya, tapi dia tinggal di daerah yang sangat suka dengan sound horeg ya. Dan usut punya usut ternyata itu penyebabnya guys ya. Ternyata seseorang itu bisa tuli karena apa? Karena terlalu sering mendengarkan suara musik yang sangat kenceng sekali gitu ya, yang sangat keras sekali ya.
Jadi kita sebagai kaum intelektual harus menyadari gitu, harus mencari solusi ya. Kalau saya pribadi ya, saya juga sering mendengarkan suara musik ya. Tapi saya biasanya pakai headset. Saya nggak mau mengganggu tetangga gitu ya. Karena saya berpikir ya, musik yang saya dengarkan itu belum tentu disukai oleh tetangga saya. Musik yang saya suka itu belum tentu disukai oleh tetangga. Sementara ya, banyak orang di Konoha itu ya, musiknya itu suaranya gede banget ya. Bahkan sampai karaokean ya. Saya tuh pernah melihat ya di satu perumahan ya, perumahan yang dekat perkampungan. Ada orang karaokean guys ya, di jalannya gitu, bukan di rumahnya gitu, bukan di terasnya, tapi di jalan karaokean. Ya, bayangkan coba betapa berisiknya itu. Kalau kita orang dewasa kan masih bisa ya memaklumi, tapi gimana dengan anak kecil? Kan susah tidurnya ya kan? Menurut kalian gimana? Apakah ini waras atau tidak? Dan banyak banget seperti itu di Konoha kalau saya perhatikan. Ya, terutama penyuka lagu dangdut ya. Saya tidak mengatakan penyuka lagu dangdut itu kampungan ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi biasanya seperti itu saya perhatikan ya. Nggak semuanya penyuka lagu dangdut itu kampungan ya. Saya juga suka lagu dangdut tuh ya. Tapi permasalahannya biasanya seperti itu ya. Penyuka lagu dangdut itu sangat suka ya menghidupkan suara musik yang sangat-sangat gelegar ya. Menggelegar sampai kuping kita bisa tuli gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Kenapa di Konoha itu banyak orang yang suka mendengarkan suara musik yang sangat gede? Apakah ini salah satu faktor kenapa suara toa di masjid di Konoha itu nggak masalah kalau suaranya gede? Apakah karena ini pengaruhnya? Apakah karena masyarakat di sana juga sama aja suka dengan suara yang sangat gede? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Tapi disclaimer on ya, saya tidak niat untuk memojokkan agama tertentu di sini ya. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Mohon maaf ya guys ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.